Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita pertama-tama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Selanjutnya, untuk mengisi santapan rohani malam pada malam ini, Jumat 4 September 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Temanya adalah kadangkala ria itu masuk ke dalam dirimu dari tempat yang tidak terlihat oleh makhluk. Para pendengar, tema itu diambil dari teks bahasa Arab dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbunyi, Rubbama dakhala riya'u alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Kadangkala penyakit ria itu masuk ke dalam dirimu dari tempat yang tidak terlihat oleh makhluk. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memulai uraian ini dengan menjelaskan sedikit tentang ria dan sum'ah. Ria adalah penyakit amal, demikian pula sum'ah. Ria adalah sebuah penyakit hati yang timbul pada saat seseorang melakukan suatu amal kebaikan. Dalam ria, seseorang memperlihatkan amal kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain dengan niat dan tujuan agar apa yang dilakukannya mendapat pujian dan sanjungan dari orang-orang yang melihatnya. Harapannya tiada lain hanyalah satu, agar orang lain memujinya, agar orang lain menyanjungnya, agar orang lain mengagung-agungkannya atas kelebihan dan kebaikannya itu. Jadi, orang yang ria adalah seseorang yang melakukan sebuah kebaikan karena ingin dipuji oleh orang. Dia melakukan amal itu bukan karena ketulusan dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini hanya mendapatkan apa yang diniatkannya, yaitu pujian dari orang. Dia tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti amalnya menjadi sia-sia. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sum'ah adalah sebuah penyakit hati yang timbul pada saat seseorang melakukan sesuatu amal kebaikan. Dalam sum'ah, seseorang memperdengarkan atau menceritakan tentang amal kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu agar apa yang dilakukannya mendapat pujian, mendapat sanjungan dari orang-orang yang mendengarnya. Harapannya adalah agar orang lain memujinya, menyanjungnya, dan mengagung-agungkannya atas kelebihan dan kebaikan yang telah dilakukannya. Jadi, orang yang sum'ah adalah seseorang yang melakukan sebuah kebaikan, kemudian kebaikannya itu diceritakannya kepada orang lain dengan tujuan ingin dipuji oleh orang. Dia bercerita tentang amal kebaikannya itu bukan karena ketulusannya
bukan karena keikhlasannya kepada Allah. Orang yang seperti ini hanya mendapatkan apa yang diniatkannya, yaitu pujian dari orang. Dia tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaannya adalah, dari arah mana penyakit ria itu masuk ke dalam diri seseorang? Ibnu Athaillah mengatakan bahwa penyakit ria itu masuk ke dalam diri seseorang dari tempat yang tidak terlihat oleh makhluk, tidak terlihat oleh manusia-manusia yang lain. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat hikmahnya itu telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah Asy-Syarqawi sebagai berikut. Sifat ria itu biasanya masuk ke dalam amal jika pelakunya melakukan amal itu di hadapan manusia. Itulah ciri khas ria. Ria seperti ini disebut ria zahir. Kadangkala ria itu masuk ke dalam dirimu dari arah yang tidak terlihat oleh makhluk lain, atau pada saat engkau berada di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria itu masuk ke dalam amal saat pelakunya melakukan amal sendirian dan tak dilihat orang, yaitu ketika seseorang melakukan amal dengan tujuan agar manusia menghormati, mengagungkannya, agar orang lain segera menunaikan hak untuknya dan memenuhi kebutuhannya. Jika hak dan kebutuhannya tidak dipenuhi secara maksimal oleh orang lain, maka ia akan menjauhinya atau mengancamnya dengan hukuman Allah atasnya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdullah Asy-Syarqawi memberi saran, jika seseorang hamba atau seorang hamba menemukan tanda-tanda ini pada dirinya, maka sadarlah bahwa sebenarnya dia telah bersikap riya dengan amalnya. Jika dia tutupi amalnya itu dari manusia, sifat riya disebut riya batin. Tidak seorang pun yang selamat dari riya zahir dan riya batin, kecuali orang-orang yang arif, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang arif itu akan dibersihkan oleh Allah dari segala macam syirik, termasuk riya, dan dijauhkan Allah dari keinginan agar cahaya keyakinan dan ma'rifatnya dilihat oleh manusia. Itulah para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat hikmah Ibnu Athaillah sebagai pengantar tidur kita pada malam ini, Jumat malam. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.